Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu bagaimana segmentasi pasar dapat membantu perusahaan memahami lebih baik kebutuhan dan preferensi konsumen. Yang pertama yaitu ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar merupakan suatu strategi yang dilakukan oleh perusahaan dengan membagi kelompok yang besar menjadi kelompok kecil untuk memenuhi suatu kebutuhan para konsumen. Nah, segmentasi pasar dibagi berdasarkan demografi, ada geografi, pendidikan, gaya hidup, prioritas, dan masih banyak lagi. Nah, dengan demikian kita dapat mengetahui kebutuhan para konsumen tersebut untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, lalu adapun syarat-syarat segmentasi pasar, yaitu yang menjadi bagian penting dalam proses pembagian segmentasi pasar tersebut. Yang pertama ada terukur. Terukur yang artinya bahwa perusahaan tersebut mampu mengukur setiap kebutuhan dari para konsumen berupa stok barang yang harus disediakan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan konsumen tersebut. Yang kedua adalah mudah diakses. Nah, dengan kemajuan internet tersebut bisa diharapkan bahwa produk yang telah dibuat oleh perusahaan tersebut dapat diakses oleh semua orang dan terjangkau oleh semua konsumen agar konsumen tersebut gampang untuk membeli produk perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu dapat dibedakan. Nah, setiap perusahaan pasti memiliki karakteristik produknya masing-masing. Nah, dengan demikian kita dapat membedakan produk tersebut kepada orang lain. Lalu ada substansial. Substansial yang artinya bahwa selain yang saya sebutkan tadi, substansial itu kita dapat memberikan pelayanan lebih, tidak hanya berupa barang-barang yang kita sediakan yang dapat memenuhi konsumen tersebut. Nah, bagaimana pelanggan tidak hanya tertarik untuk membeli produk kita, akan tetapi mereka juga dapat banyak membeli hasil dari produk perusahaan tersebut. Nah, sekian yang bisa dapat saya sampaikan untuk nomor 1. Kali ini saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 2, yaitu jelaskan konsep targeting dalam konteks pemasaran dan berikan contohnya bagaimana perusahaan dapat memiliki target market yang tepat. Baik, yang pertama yaitu target pasar atau target market merupakan suatu kelompok konsumen yang dipilih oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan para konsumen tersebut yang kebutuhan berupa produk maupun jasa. Nah, terdapat karakteristik yang terdapat pada target market, yaitu ada jenis kelamin, terus ada pendapatan, terus ada lokasi dan minat. Lalu dengan demikian, dengan menargetkan kelompok konsumen tersebut, diharapkan bahwa perusahaan dapat menyesuaikan pesanan yang dapat memenuhi kebutuhan mereka, sehingga perusahaan dapat memperoleh keuntungan dan loyalitas yang didapat oleh para konsumen tersebut. Nah, lalu ada contoh dari contoh dari target market. Misalkan sebuah perusahaan susu menargetkan susu tersebut untuk usia 0 sampai 6 tahun. Maka perusahaan tersebut mengupayakan bagaimana
susu tersebut dapat dijangkau oleh anak-anak yang memiliki rentang usia tersebut. Mungkin bisa melalui iklan, promosi koran yang dapat menimbulkan ketertarikan agar konsumen tersebut dapat membeli susu tersebut. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan soal nomor 3, yaitu bagaimana teknologi dan media sosial dapat mempengaruhi strategi segmentasi, targeting, dan positioning suatu perusahaan. Jelaskan secara detail. Yang pertama yaitu di zaman sekarang bagaimana teknologi itu sudah berkembang pesat sehingga perusahaan dapat memanfaatkan hal tersebut untuk menjangkau para konsumen. Nah, yang nantinya para konsumen itu ketika ingin mencari suatu produk yang mereka perlukan, mereka dapat mencari barang yang mereka butuhkan, misalkan melalui Instagram, Facebook, Tokopedia, dan sosial media lainnya yang dapat terhubung oleh perusahaan tersebut. Nah, yang nantinya yang diharapkan oleh perusahaan tersebut yaitu mereka dapat mengetahui apa saja yang dijual oleh perusahaan tersebut sehingga perusahaan tersebut berharap bahwa produknya akan dibeli oleh konsumen agar mereka dapat mencapai hasil kepuasan. Baik, kali ini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu sebutkan dan jelaskan 4 elemen bauran pemasaran dan berikan contoh implementasinya dalam industri tertentu. 4 elemen bauran pemasaran yaitu produk, price, place, dan promotion. Produk atau yang disebut dengan produk yaitu merupakan segala sesuatu yang disediakan perusahaan berupa barang atau jasa, merupakan barang yang nyata atau tidak nyata yang diperlukan konsumen untuk memenuhi kebutuhan mereka. Lalu contohnya yaitu saya mengambil dari perusahaan McDonald. Bagaimana McDonald ini menyediakan produk berupa makanan, yaitu ayam, minuman, nasi, ice cream, dan lain sebagainya. Yaitu yang kedua ada price. Price merupakan suatu nilai yang ditetapkan oleh perusahaan untuk agar konsumen dapat melakukan transaksi kepada perusahaan tersebut karena konsumen tersebut telah memperoleh segala sesuatu yang mereka dapatkan dari perusahaan tersebut. Yaitu contohnya dalam perusahaan McDonald, mereka menetapkan harga-harga yang akan diberikan kepada konsumen tersebut. Nah, diharapkan bahwa harga-harga tersebut dapat sesuai dengan sesuai dengan konsumen tersebut harapkan, sehingga sehingga perusahaan McDonald dapat Saya akan menjawab pertanyaan keempat, yaitu sebutkan dan jelaskan 4 elemen bauran pemasaran atau disebut dengan 4P dan berikan contoh implementasinya dalam industri tertentu. Elemen bauran pemasaran 4P. Yang pertama ada produk, yang kedua ada price, ketiga ada place, dan terakhir ada promotion. Yang pertama, produk atau disebut dengan produk. Produk merupakan segala sesuatu yang disediakan perusahaan berupa barang atau jasa, yang bisa juga berupa barang yang nyata
nyata atau tidak nyata untuk memenuhi segala sesuatu yang dibutuhkan oleh konsumen tersebut. Contohnya itu saya mengambil dari perusahaan McDonald. Bagaimana perusahaan McDonald ini menjual produk berupa makanan cepat saji. Nah, produk tersebut yaitu berupa ayam, nasi, minuman, es krim dan lain sebagainya yang dibutuhkan konsumen tersebut. Lalu ada price atau disebut dengan harga. Harga merupakan suatu nilai yang harus dibayar oleh konsumen kepada perusahaan tersebut karena konsumen tersebut telah mendapatkan apa yang mereka inginkan di perusahaan tersebut. Contohnya yaitu McDonald. Maksudnya ketetapan harga dari perusahaan McDonald. Nah, McDonald memiliki ketetapan harga masing-masing setiap dari makanannya yang diharapkan dengan harga yang mereka berikan pada konsumen tersebut, konsumen merasa puas terhadap harga yang sesuai dengan apa yang mereka dapatkan. Yang ketiga yaitu ada place atau disebut juga tempat. Nah, ketika kita memiliki perusahaan, haruslah memiliki tempat yang sangat strategis dan mudah terjangkau oleh orang-orang banyak, sehingga itu memudahkan orang-orang untuk mengunjungi perusahaan tersebut. Contohnya itu McDonald menggunakan restoran sebagai tempat untuk menyediakan produk yang mereka sediakan kepada konsumen agar konsumen dapat menikmati makanan yang telah disediakan oleh McDonald tersebut. Yang ketiga yaitu promotion atau disebut dengan promosi. Promosi ini sangatlah penting bagi sebuah perusahaan. Bagaimana dengan melakukan promosi, pelanggan dapat mengetahui detail dari profil dari perusahaan tersebut, apa saja yang mereka jual, lalu hal-hal apa yang bikin mereka tertarik untuk mengunjungi perusahaan tersebut. Contohnya yaitu McDonald. McDonald menggunakan platform Instagram. Untuk Instagram juga ada iklan, juga ada websitenya untuk menjangkau pelanggan agar mereka mengunjungi tempat tersebut sebagai tujuan untuk membeli produk mereka. Kali ini saya akan menjelaskan pertanyaan terakhir yaitu nomor 6. Sejauh mana media sosial mempengaruhi keputusan konsumen dalam pembelian produk atau layanan secara online? Lalu bagaimana strategi media sosial dapat dioptimalkan? Nah, seiring berkembangnya zaman, tentunya media sosial sangatlah penting bagi perusahaan untuk mengembangkan produk mereka. Dibandingkan dengan zaman dulu yang belum ada kayak sepesat media sosial sekarang. Zaman dulu hanya bisa melalui surat kabar, email, perangko ataupun koran. Nah, zaman sekarang kita bisa dapat memanfaatkan media sosial untuk mengembangkan bisnis kita. Bisa melalui Facebook, Twitter, Instagram maupun sebagainya.
Nah, hal-hal penting apa saja yang dapat membuat orang-orang tertarik pada pembelian produk kita secara online, yaitu pertama ada melalui influencer. Nah, ketika semakin terkenal influencer tersebut, maka ketika mereka menggunakan suatu brand atau produk dari perusahaan lain, maka orang tersebut pastinya akan mempercayai influencer tersebut bahwa produk itu sangatlah bagus, sehingga mereka merasa terjamin akan kualitas produk tersebut.